siklus BPM ya. Sudah tahu semuanya siklusnya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah identifikasi proses. Mana yang pertama itu artinya masalah bisnis ya. Adanya masalah bisnis di organisasi tersebut. Kemudian dilakukan identifikasi terhadap proses yang relevan. Jadi proses yang terkait dengan masalah bisnis tersebut diidentifikasi. Kemudian hasilnya adalah arsitektur proses. Tadi teman-teman sudah ada yang menjelaskan ya bahwa hasil dari identifikasi proses itu adalah arsitektur proses. Arsitektur proses. Nah, arsitektur proses itu adalah konseptual yang menggambarkan proses-proses dan keterkaitan dengan antara proses dalam perusahaan. Selanjutnya, nah, di arsitektur proses itu ada 3 level ya, 3 level. Yang pertama, level pertama itu adalah proses landscape, di mana proses ini merupakan proses-proses utama ya. Proses utama seperti proses inti, proses pendukung, proses manajemen, atau proses tata kelola. Proses inti itu kemarin sudah sempat dijelaskan kalau proses inti itu yang berkaitan dengan apa? eksternal pelanggan yaitu konsumen. Kalau yang proses pendukung itu yang berkaitan dengan internal, jadi departemennya, divisinya. Kemudian yang proses manajemen atau tata kelola itu yang berkaitan dengan manajemen risiko, manajemen tata kelola IT yang ada di organisasi. Coba bagi 25. Kemudian di breakdown lagi ada level kedua. Misalkan tadi kan prosesnya proses umum ya di level 1, kemudian proses kedua misalnya adalah pengiriman barang, dan yang terakhir level ketiga ini contohnya adalah proses pengiriman barang secara lebih detailnya lagi di level 3. Caranya membuat ya atau membuat arsitektur proses ya, dari awal kita identifikasi level 1, kemudian level 2 ketemu, kemudian terakhir level 3 ketemu. Nah, ini ada pendekatan ya yang dapat digunakan untuk mengembangkan arsitektur proses. 42 Nah, jadi yang pertama tadi, bisa menggunakan ini ya, case atau function matrix. Yang pertama adalah identifikasi tipe kasus. Tipe kasus di dalam organisasi. Nah, tipe kasus itu bisa diklasifikasikan atau dikategorikan menjadi tipe produk, jenis layanan, tipe pelanggan, dan lain-lain. Nah, tipe kasus, misalkan di jenis produk ya, tipe jenis produk itu ada kaos, misalkan ada kaos olahraga, ada jaket olahraga, ada sepatu olahraga, gitu. Itu tipe-tipe kasus di klasifikasi produk. Kemudian kalau jenis layanan mungkin ada, kalau di itu ada sablon, kemudian ada desain apa itu, gambarnya kaos gitu ya, dan lain-lain. Nah, kemudian identifikasi fungsi-fungsi dari tipe kasus. Jadi fungsi itu ya kayak divisi atau orang yang menangani itu siapa, orang yang menangani produk siapa, orang yang menangani layanan siapa, itu fungsi-fungsinya. Fungsi-fungsi ini misal ada marketing, sales, kemudian ada yang memproduksi, itu fungsi-fungsinya. Kemudian membangun matrix atau function. Jadi tipe kasus dan fungsi bisnis ini dihubungkan dalam matrix, dipetakan seperti itu ya, dipetakan antara tipe kasus dan fungsi tipe kasus, sehingga bisa diidentifikasi proses-proses yang ada. Ya, proses-proses yang ada. Jadi sebenarnya seperti ini ya, ini kan ada level 1, level 2, level 3, kalau ini adalah tekniknya, sehingga menemukan proses-proses. Tahap
kedua adalah penemuan proses. Penemuan proses. Nah, ya tadi sudah dijelaskan juga ya kalau penemuan proses itu berarti ada model eksis, model saat ini. Model saat ini. Nah, ada 4 langkah dalam melakukan penemuan proses. Yang pertama itu adalah menentukan setting. Menentukan setting, kemudian mengumpulkan informasi. Mengumpulkan setting itu ya, membentuk tim yang akan bertanggung jawab terhadap proses-proses yang ditemukan, proses-proses di mana proses tersebut kinerjanya menurun ya, jadi harus diikuti. Jadi siapa yang bertanggung jawab terhadap proses, kemudian mengumpulkan informasi, bukti atau wawancara. Mengumpulkan informasi ini bisa mengumpulkan bukti atau wawancara kepada stakeholder terkait ya. Kalau yang bukti berarti mengumpulkan dokumen, apa lagi? Kira-kira untuk mengumpulkan informasi apa lagi? Dokumen, observasi, begitu ya. Ya, wawancara itu beda dengan pengumpulan bukti ya. Kalau wawancara kan secara langsung dengan stakeholder yang terkait di dalam proses. Kalau yang bukti ini kita melakukan pengamatan, kita mengamati sendiri. Kita mengobservasi dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Nah, kita bisa tahu kira-kira kekurangannya itu. Nah, kemudian melakukan pemodelan. Oh ya, mengumpulkan informasi tadi itu juga bisa melalui brainstorming ya, atau workshop ya, atau benchmarking itu juga bisa. Setelah itu melakukan aktivitas pemodelan. Ya. Ini itu berarti apa? Memodelkan proses-proses tadi secara sistematis. Yang terakhir, memastikan kualitas model. Di modelnya sudah dimodel. Jadi proses yang sudah dimodelkan tadi dipastikan kualitasnya ya. Nah, orang yang berperan di dalam penemuan proses penemuan proses itu adalah analis proses dan ahli bidang. Ahli bidang itu berarti orang yang expert. Jadi bisa minta analisis proses itu berarti orang yang bertugas atau orang yang punya job menjadi analis proses di dalam organisasi tersebut. Sedangkan ahli bidang itu bisa mengambil dari pihak ketiga di luar organisasi, di mana ahli bidang ini mempunyai keahlian atau expert di dalam proses ini, penemuan prosesnya dari kinerja yang kurang bagus tadi. Nah, ini juga cara penemuannya sudah saya jelaskan tadi ya, ada yang berbasis bukti seperti analisis dokumen, observasi, kemudian penemuan berbasis wawancara, penemuan berbasis workshop. Nah, tahap ketiga itu adalah analisis proses. Analisis proses ini adalah mencari akar permasalahan. Jadi dari proses as is yang sudah ditemukan, sudah dimodelkan tadi, kemudian terdapat dianalisis gitu ya, ada isu-isu beserta dampak dan solusi yang ditemukan. Nah, analisis proses itu ada 2 hal, yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. Kalau yang kualitatif itu ada 2 metode ya. Ada value added analysis, yaitu bisa diklasifikasikan lagi menjadi value classification dan waste elimination. Kalau value classification itu ada value
value adding itu ada penambahan nilai. Jadi ada menghasilkan nilai yang berkontribusi dalam memuaskan pelanggan. Nilai tambahnya itu di kepuasan pelanggan. Kalau bisnis value adding itu nilai tambahnya ketika organisasi itu bisa menjalankan proses bisnisnya secara terus menerus. Jadi ada continuous improvement di dalam organisasi. Kemudian non value adding itu adalah aktivitas-aktivitas yang sia-sia, aktivitas yang tidak dibutuhkan. Waste elimination itu juga ya, aktivitas-aktivitas di dalam proses yang tidak menambah nilai. Kalau aktivitas-aktivitas yang tidak bisa menambah nilai itu berarti harus dihilangkan agar tidak terjadi pemborosan. Nah, itu analisis proses. Jadi analisis prosesnya mana proses yang menambah nilai, mana yang malah menyebabkan pemborosan waktu, itu dihilangkan. Kalau yang menambah nilai dihilangkan. Kemudian ada cost effect diagram, yaitu analisis permasalahan. Mana analisis permasalahan itu bisa menganalisis dari faktor mesin, metode, material, dan lain-lain itu. Kemudian ada WW diagram. WW diagram itu secara berulang menanyakan mengapa hal itu terjadi. Jadi ini adalah analisis untuk mengetahui akar permasalahan dari proses yang kinerjanya menurun tadi. Contoh cost effect diagram itu nama lainnya adalah fishbone diagram, tulang ikan ya, karena ini bentuknya seperti tulang ikan, jadi namanya diagram. Ini adalah permasalahan yang ditemukan ya, permasalahan yang sudah ditemukan pada saat ini. Kemudian dianalisis penyebabnya itu apa saja. Penyebab, misalkan di faktor mesin, ada ini penyebabnya jaringan telepon terganggu, komputer lambat, komputer error, itu penyebab. Nah, kemudian fungsi dari fishbone diagram ini adalah mencari sebanyak-banyaknya faktor penyebab dari masalah yang terjadi, sehingga faktor penyebab yang paling mempengaruhi itu dianalisis lebih lanjut. Ya, lanjut. Ini juga WW diagram. Ini juga tadi ya metode yang bisa digunakan. Ini menanyakan 5 kali, sebanyak 5 kali ya, 5 kali berjenjang. Misalkan ini problemnya, masalahnya itu adalah lari ketika lampu merah. Mengapa? Ada pertanyaan mengapa? Mengapa? Karena telat bekerja. Mengapa lagi? Mengapa telat bekerja? Karena dia tidak tidur on time. Mengapa tidak tidur on time? Dan sebagainya. Ini dijawab ya. 5 kali pertanyaan mengapa, sehingga menemukan poor time management skills. Bukan akar permasalahannya. Dia tidak bisa mengelola waktunya. Ya, dia tidak punya keterampilan dalam mengelola waktu. Itu adalah akar permasalahan dari tadi ya, masalah tadi, akar permasalahan. Sehingga ini bisa dianalisis lebih lanjut. Kemudian ada analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif itu melakukan analisis pada ukuran kinerja yang mencakup pertama waktu. Jadi misalkan waktu siklus, waktu yang dibutuhkan untuk menangani sebuah kasus dari awal sampai kasus itu berakhir, sampai dari awal sampai akhir ya. Misalkan berapa waktu tunggunya, berapa waktu pemrosesannya, itu kuantitatif ya, karena menantikan
munculnya itu adalah angka ya, waktu tunggu, waktu pemrosesan itu berapa jam. Terus ada biaya ini terkait dengan finansial, ukuran kinerja finansial, termasuk pemasukan, keuntungan, peredaran uang. Kemudian kualitas itu kepuasan pelanggan, kemampuan pelaksana, dan juga kemampuan pelaksana proses dalam mengendalikan pekerjaan. Jadi ada sisi kualitas dari eksternal maupun internal. Kemudian fleksibilitas itu bagaimana ukuran kinerja dari organisasi untuk mampu bereaksi terhadap perubahan. Ada juga metode lain yang bisa dilakukan untuk analisis kuantitatif, yaitu adalah balance scorecard. Ya, balance scorecard itu 4 perspektif. Yang pertama adalah internal business process, yaitu berkaitan dengan proses bisnis yang berjalan di organisasi tersebut. Kemudian learning and growth itu misalkan adalah inovasi teknologi ya, misal inovasi teknologi, customer itu bisa tadi ya, kepuasan pelanggan, finansial tadi, pemasukan, terus keuntungan dan lain-lain, bisa menggunakan scorecard. Oke. Nah, tadi ukuran kinerja juga bisa menggunakan ini ya. Ada teknik kuantitatif juga, yaitu yang mencakup flow analysis. Flow analysis jadi mengestimasi keseluruhan aliran keseluruhan kinerja dari proses. Dan kemudian Q itu juga ada itu ada perkiraan waktu, panjang antrian, waktu tunggu di dalam suatu antrian. Kemudian ada simulasi itu waktu siklus, rata-rata waktu tunggu, rata-rata yang utilisasi sumber daya. Nah, dalam melakukan simulasi atau Q ini ya, itu bisa menggunakan aplikasi. Jadi bisa menentukan simulasinya, bisa menggambarkan simulasi dan mengetahui waktu berapa, waktu pemrosesan berapa, itu bisa menggunakan aplikasi. Setelah tadi ya, setelah proses dianalisis, kemudian dirancang ulang. Tujuan dari tahapan ini adalah identifikasi perubahan pada proses yang akan membantu mengatasi masalah yang diidentifikasi pada fase sebelumnya dan memungkinkan organisasi memberi tujuan kinerja. Jadi ini tidak mengidentifikasi kira-kira perubahan-perubahan apa saja yang perlu ada di dalam proses tersebut. Nah, redesign ini mencakup banyak hal ya, seluruh elemen yang ada di organisasi. Pandangan operasional itu proses bisnis, proses bisnisnya berarti kan berubah. Kemudian jumlah aktivitas di dalam proses itu juga akan berubah. Kemudian tentang pandangan perilaku. Nah, perilaku ini ya, bagaimana caranya proses bisnis itu dijalankan itu juga akan berubah. Cara proses bisnis itu dijalankan akan berubah. Yang mungkin dulunya manual sekarang menggunakan IT, sehingga ada cara yang berubah, perilaku yang berubah terhadap proses bisnis. Kemudian organisasi itu struktur organisasinya berubah, ya. Kemudian ada job desk yang berubah, mungkin lingkungan eksternal itu yang berkaitan dengan pelanggannya mungkin berubah. Kemudian informasi yang dihasilkan juga akan berubah, teknologi yang digunakan berubah, produk yang dihasilkan atau diciptakan juga akan berubah. Nah, ini ada metodologi perancangan ulang. Yang pertama adalah redesign heuristic, yang kedua adalah product based design. Yang redesign heuristic itu dimulai dari proses bisnis saat ini
kemudian diredesain untuk mencapai perbaikan kinerja secara bertahap. Kalau yang product based design itu dimulai dari kertas kosong untuk menghasilkan rancangan proses yang lebih baik. Jadi bedanya itu kalau desain heuristik dia melihat kondisi saat ini, kalau product based design itu tidak melihat kondisi proses bisnis saat ini. Kalau redesign heuristik itu ini ya, dimulai dengan inisiasi, desain, evaluasi, dan bedanya di product based design itu scoping itu ya menentukan ruang lingkup dari proses, kemudian dianalisis, kemudian didesain dan dievaluasi. Setelah diredesain, dirancang ulang, kemudian desain ini akan siap diimplementasikan, masuk tahap ke implementasi proses. Di model as is ke to be itu dipersiapkan di tahap 5 ini. Nah, implementasi proses itu mencakup 2 aspek, sudah dijelaskan tadi oleh kelompok-kelompok yang sudah maju, ada manajemen perubahan dan otomasi proses. Coba contohnya manajemen perubahan apa? Contohnya manajemen perubahan. Kalau yang otomasi proses itu kan sudah jelas ya. Tadi ada proses-proses dari proses sederhana hingga proses kompleks itu di otomasi menggunakan IT, misalkan menggunakan ERP atau menggunakan SAP agar prosesnya itu bisa terotomatisasi ya. Kalau manajemen perubahan itu contohnya apa ya? Ada yang bisa jawab? Otomasi proses. Manajemen perubahan contohnya apa? Nggak ada yang bisa jawab nih. Nah, siapa ini? Itu untuk Amar Ma'ruf di kedua. Ya. Contoh manajemen perubahan adalah mengubah susunan aktivitas kinerja dalam sebuah organisasi. Contohnya mengubah cara kerja karyawan. Ya. Mengubah cara kerja karyawan dari yang sebelumnya ke yang baru. Jadi apa yang dilakukan oleh organisasi? Untuk cara kerja yang baru tersebut apa yang harus dilakukan? Mengubah susunan manajemen maksudnya. Maksud saya itu adalah hal yang berubah ya. Seperti cara kerja itu akan berubah, kemudian susunan itu akan berubah. Maksudnya ini adalah manajemen perubahan, gimana cara mengelola perubahan itu. Gitu. Nah, gini ya, cara mengelola perubahan itu bisa melakukan mengedukasi karyawannya terhadap proses baru tersebut, ya, memberikan pelatihan, mengedukasi, itu termasuk manajemen perubahan. Oke, jadi bagaimana cara organisasi itu memanajemen perubahannya? Nah, itu adalah caranya ya, manajemen perubahan itu cara bukan. Kalau yang disebutkan Ma'ruf tadi, kayak susunan, kemudian cara kerjanya, itu memang berubah. Maksudnya, bagaimana caranya memanage itu. Caranya kan tadi ya, berarti misalnya contohnya adalah mengedukasi, memberikan pelatihan kepada karyawan. Karena kan ada yang berubah ya. Nah, di sini di implementasi proses ini juga tentang menyediakan infrastruktur. Karena tadi ada proses baru, organisasi perlu menyediakan infrastruktur baru yang mendukung proses baru itu. Oke. Selanjutnya, setelah tadi implementasi proses, jadi apapun
komponen-komponen atau elemen-elemen itu disiapkan untuk mendukung proses berjalan, dilakukan pemantauan dan pengawasan proses. Nah ini, ketika proses dieksekusi atau diimplementasi, maka selanjutnya perlu dilakukan monitoring agar dapat mengetahui kesesuaian dan kinerja dari proses. Ya. Nah, teknik yang dapat digunakan untuk melakukan pemantauan dan peningkatan proses adalah proses mining atau penggalian proses. Penggalian proses itu bisa dilihat dari 3 perspektif. Yang pertama adalah perspektif proses, fokus pada kontrol. Jadi bisa memantau, kita bisa mengetahui ya jalur proses mana yang bagus. Karakter terkait dari semua jalur proses. Kemudian perspektif organisasional itu berfokus pada pembuat proses eksekutor. Untuk mengklasifikasikan orang-orang yang kaitannya dengan peran di organisasi. Kemudian yang terakhir adalah perspektif kasus, berfokus pada karakter data yang dilakukan pada kasus. Dilakukan penggalian proses di perspektif proses itu kita pantau, kita kontrol, terus di organisasional juga dipantau, dikontrol, di perspektif kasus itu juga dipantau dan dikontrol. Perspektif kasus itu berarti ada data-data yang dimasukkan ke dalam proses tersebut, kemudian dipantau ya atau dikontrol, sehingga bisa mengetahui, bisa memberikan wawasan kepada organisasinya apakah proses yang berjalan ini sudah sesuai dengan kinerja yang diinginkan atau tidak. Nah, jika tidak sesuai dengan kinerja yang diinginkan, maka organisasi itu melakukan siklus BPM lagi mulai dari awal, yaitu verifikasi proses. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Besok minggu depan kita kuis pertemuan 1 sampai 4. Ya. Ini ditanyakan untuk BPM life cycle. Kemarin ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Kalau enggak saya mau bahas tugas pertamaan ya, yang kemarin itu saya review ya. Belum ada, Bu. Belum ada pertanyaan. Apakah sudah cukup jelas materi hari ini? Atau ada pertanyaan untuk kuis minggu depan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Saya cek dulu tugas Anda yang pertama ya. Kalau belum ada yang ingin ditanyakan ya. Stop share dulu.
Tugas satu masih ingat kan, teman-teman? Ada Fakri mana? Ada Fakri. Ada Fakri. Iya, tugasnya ya. Ada Fakri ada kah? Nggak ada. Kemarin waktu itu saya apa? Ada kan? Apa? Yo, kalau saya kemarin apa ya? Apa tugasnya teman-teman? Jadi ingat ya. Kan BPM pada perusahaan. Ya, penerapan BPM dalam perusahaan ya. Ada yang bisa ini apa tugasnya ini? Tadi mbaknya yang ngomong siapa namanya mbak? Bulan, Bu. Bulan. Oh, baru nama nih Bulan. Ini. Kak Isa ya bisa. Ya, coba Bulan silakan ceritakan sebentar. Peran BPM pada Semen Indonesia ya? 150 Iya, kali Bu. berapa? Oke. Mana perannya di sini? Oke, iya. Kali berapa? Ini perannya di mana nih Bulan? 1000 kali 12 kali 1000. Dijelaskan saja kepada saya secara singkat, Bulan. Peranan BPM terhadap Semen Indonesia itu apa? Ya, 15.000 kelebihan kali 7 coba 70 5 kali 7 3 5 1 kali 7 tambah 3 1.500 35 1 kali 7 Gimana Bulan? 10 1.050 kurang dikali 100 100.500 dikali 13 113 0 15 5 6 0 3 1 0 5 6 tambah 3 9 1 berarti 1 Coba dijelaskan Bulan. dicobain terus 5 5 10 10 12 5 6 6 25 5 2 1 1 5 7 8 7 5 7 8 kelebihan si an 120
nol 10 5 tambah 1 Gimana? 0 2 Baik. 1 0 0 8 1 pas berarti 120 satuan nih. Nomor 2. Nah, ini itu Bu, apa kayak menjelaskan. Sorry. Ya, singkat aja, Bulan. Singkat aja, Bu. Kamu gimana, perannya apa di Islam Indonesia gitu aja? Perannya Oh iya. Singkat aja, jelaskan kepada saya aja. Gimana letak perannya itu di tugasmu ini? Sekitar Paragraf atas yang tahap pemodelan proses bisnisnya dilakukan secara manual, draft disusun oleh tiap unit bisnis, disesuaikan dengan template yang telah disediakan oleh unit SMSI. Dari tahap tersebut akan terkumpul model-model yang saat ini telah dijalankan di perusahaan, yang kemudian akan didokumentasikan dan diarsipkan oleh unit SMSI di dalam sistem informasi dokumen manajemen sistem. Nah, terus dalam pembuatan peta strategisnya, unit DSPM ini menggunakan framework balance scorecard. Terus pemodelan proses bisnisnya dari tiap unit bisnis ini dilakukan secara manual. Terus untuk metode desain ulang proses bisnisnya dilakukan secara inkremental yang didasarkan pada ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025, OSHA 10001 dan SMK. Oke, berarti ini ya dia perannya PM ya. Ini desain ulang ini ya, proses ya, Bulan. Intinya desain ulang proses ya, si Semen Indonesia ya. Ya. Ya, Bu. Oke. Ya, makasih Ulan. Yang lainnya mau ada yang mau ya ini betul ya, tugasnya Ulan betul. Yang lainnya ada yang ingin dilihat direview nggak tugasnya, tugas satunya? Ada yang ingin direview tidak? Tugasnya saya cari dulu siapa? Made. Ya. Iya. Oh iya, Made Rahayu ya. Silakan Made. Ini apa nih? Oh ini pada perusahaan. Secara umum pada perusahaan tugas. Oh, saya kira secara umum ya. Kan di perusahaan tugas itu menerapkan 5 tingkatan manajemen kan. Ya. Ada helikopter itu proses interaksi dan kegiatan perusahaan proses itu. Jadi intinya untuk memandang perusahaan mereka itu dari sisi yang untuk dikembangkan di gitu. Nah, untuk
untuk itu perusahaan pegas ini menerapkan SOP itu. Oke, ini kan ada 5 tingkatan manajemen proses. Terus yang digunakan sama PGS itu tingkat mereka menerapkan tingkat mana? semuanya ini. Jadi tergantung Semuanya tingkat. jadi tergantung apa ya? Tergantung di posisi divisi mana gitu. Oke. Nah, terus untuk mengefisienkan itu mereka menerapkan SOP untuk mengatur kebutuhannya, dan untuk menentukan manajemen prosesnya mereka menggunakan tree diagram untuk mengetahui permasalahan yang terjadi, terus analisis Pareto untuk memperingatkan masalah berdasarkan itu, lalu analisis untuk memperkirakan lama kinerja proses yang dilakukan, terus EQI atau untuk membuat antrian, terus simulasi atau menguji proses yang menguji proses yang mereka rencanakan, dan membuat perancangan ulang proses ketika proses yang disimulasikan tidak sesuai dengan perencanaan, tidak berjalan sesuai keinginan gitu. Jadi PT Pegas ini menggunakan proses bisnis continue process improvement untuk memecahkan masalah dengan menganalisis, menerapkan dan memantau proses bisnis dan bisnis proses reengineering. Iya, betul. Nah, yang lainnya ada yang ingin direview? Karena kelas 11 ada yang saya suruh perbaiki ya. Kelas 11. Saya Bu mau direview juga Bu. Siapa ini? Naufal Bu. Novel. Ya. Tulisannya apa Novel? Novel. Iya pakai view. Oke. Ini ya. Muhammad Nafa Al-Farisi. Iya Bu. Penerapan BPM. Oh ini BJP Service. Oh ini sudah, ini kayak, oke, saya sudah tahu ini. Oh. Nah, coba sih dulu. Ya, ini juga termasuk BPM. Iya. Ini tentang studi kasusnya PT PJB itu Bu. Iya. Terus pakai apa? IMS. Gimana? IMS. Iya. Terus tapi belum bersifat apa namanya? Masih bersifat manual gitu Bu. Makanya kan belum terstruktur juga. Terus Makanya yang manual. IMS-nya. iya, prosedurnya Bu. Tapi dia sudah menerapkan langkah-langkah ini, yang menulis proses arsitektur, Iya Bu. spek ini sudah diterapkan di PJPS ya. Iya. Oke. Ya ini juga. Iya. Udah apa? Iya Bu. Terima kasih. Yang lainnya? Yang lainnya? Siapa yang mau direview? Yang ada Fakri tadi nggak ada ya? Unikoria ada nggak? Iya Bu, ada Bu. Ya coba ya direview ya Unikoria. Telkom Indonesia. Ya mana? BPM perannya gimana? Dan BPM-nya? Baik. Untuk perannya sebelumnya, kalau ada kesalahan mohon dikoreksi ya Bu. Apakah terdengar Bu? Sudah. Iya. Sebelumnya maaf jika salah, mohon dikoreksi. Ya. Perannya manajemen bisnis ini adalah melihat analisis prosesnya, kemudian
merancang ulang proses itu yang dijelaskan di sini, melanjutkan komitmen untuk terus dapat tumbuh secara sehat dengan tingkat probabilitas yang baik, sejalan dengan penguatan kapasitas progresor perusahaan. Sebagai kesinambungan tahun sebelumnya, pada tahun 2020, perseroan merancang 3 program utama, yaitu Deliver Best Nature of Cutting Edge Accessibility Organization with additional created customer experience, development electric capacity, and development automate stack business by using better composite extent and coordinate effort and different profiles, something out class by drive and left affiliate. Kemudian mereka merancang ulang proses dari sistem awal dan melanjutkan sistem gitu, Bu. Jadi merancang ulang proses gitu, Bu. Merancang ulang. Ya. Terus apa yang digunakan? Teknik apa? Terus bagaimana dia merancang ulang itu berbagai? Menggunakan teknik manual, Bu, dengan cara mengimplementasikan proses mengimplementasikan kinerja tahun sebelumnya itu dikumpulkan, kemudian diimplementasikan menjadi sebuah sistem yang baru gitu. Seperti itu, Bu, kurang lebih. Iya. Terima kasih, Bu. Mohon koreksinya, Bu. Ini sudah diterapkan ya, tapi belum? Sudah, Bu. Sudah Telkom Telkom? Iya, sudah. Sejak 2020. Oke, iya. Ya udah, betul sih ini. Ya, makasih siapa? Yuni ya. Iya, Bu. Baik, terima kasih kembali, Bu. Yang lainnya? Ada yang ingin direview atau tidak? Barangkali ada yang salah. Ada yang tugasnya bahas BPMN enggak? BPMN. Karena kalau cosplay itu ada yang keliru BPM sama BPMN. Ada yang ini enggak? Keliru juga enggak? Tugas satunya ini. Enggak ada. Enggak ada yang bahas BPMN. BPMN itu notasi ya, notasi BPM. Kalau BPM itu ya BPM. Kalau BPMN itu Business Process Management Notation, pemodelan. Ada yang merasa mengerjakan BPMN? Nggak ada ya? BPM semua ya berarti ya, nyarinya ya? Iya, Bu. Oke, terus nah kan teman-teman ya nyarinya di jurnal kan ya, kadang itu kan ada pendapat dari penulisnya, jadi belum diimplementasikan sama perusahaannya gitu sebenarnya. Ada nggak kayak yang kayak gitu tugasnya? Kalau jurnal itu kan biasanya ada pendapat dari penulis. Nah, teman-teman ini bikinnya ada nggak yang merupakan pendapat dari penulis atau memang sudah diterapkan oleh perusahaan bersangkutan?
Nggak ada? Biasanya itu Ada Bu, tapi saya nggak nulis di situnya. Oh iya. Oh tapi nggak dimasukkan ke sini, ke tugas. Iya Bu, nggak ditulis. Nah itu kan kalau pendapatnya orang itu kan memang pendapat penulisnya ya, bukan yang sudah diimplementasikan sama perusahaannya. Itu nggak bisa kalau kayak gitu ya. Yang pendapat penulis itu nggak bisa. Kalau misalkan ada penelitian atau jurnal itu yang dia membuat GPM life cycle untuk perusahaan X, itu nggak bisa dipakai ya di tugas ini. Karena itu adalah rancangan dari penulisnya, belum diimplementasikan di perusahaan. Itu nggak bisa dipakai di sini. Ada nggak yang kayak gitu? Nemu jurnal, tapi jurnalnya itu rancangan atau usulan manajemen proses bisnis untuk perusahaan X. Nggak ada ya? Kalau berarti ini perusahaan ya, yang sudah diimplementasikan sama perusahaan ya berarti. Iya Bu. Oke, sudah kalau itu ada yang ingin ditanyakan lagi? Belum ada Ibu. ya cek iki nih krai buka Oke, besok minggu depan kita kuis ya. kurang Kalau sudah saya akhiri ya.